Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas tentang rangkaian RC. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas rangkaian listrik, di mana sumber tegangannya adalah baterai, kemudian dihubungkan dengan resistor, baik yang tersusun seri maupun paralel, ya, atau juga rangkaian yang lebih majemuk lagi dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya. Ketika rangkaiannya hanya terdiri dari baterai, kemudian hambatan, arus yang dihasilkannya adalah arus yang searah, ya, dan nilainya konstan. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya rangkaiannya adalah rangkaian RC? Jadi rangkaian RC itu adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang tersusun secara seri, ya, disebut rangkaian RC. Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa arusnya tetap adalah arus searah sebenarnya, ya. Hanya saja nilainya berubah terhadap waktu. Kita akan lihat. Nah, untuk rangkaian RC ada dua kondisi, ya. Pertama ada kondisi di mana terjadi pengisian muatan. Jadi terjadi pengisian muatan pada kapasitor, ya, pada C. Ya. Ingat ya, sifat atau kapasitor itu kan alat untuk menyimpan muatan atau energi. Nah, bagaimana proses pengisiannya? Proses pengisian itu dengan cara menyambungkan, nah ini tadinya saklar ini, ya, saklar kita sambungkan saja ke A. Jadi ketika disambungkan ke A, mulai T sama dengan 0, jadi ini disambungkan dari T sama dengan 0, ya. Maka berarti kan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan. Akan tetapi di sini kan sumber tegangan ini tidak seluruhnya diberikan kepada kapasitor, ya. Ada yang diberikan kepada hambatan juga. Sehingga kalau saya tulis di sini bahwa di sini nanti ada tegangan pada kapasitor, ada tegangan pada resistor, ya. Di mana kutub A adalah kutub yang lebih tinggi tegangannya, maka di sini akan lebih tinggi. Demikian pula yang lebih tinggi, ya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya, kita tinggal jalan-jalan satu loop dari sini. Ketemu minus E dulu kan, ya. Minus E, kemudian ketemu plus VC, kemudian plus VR. Sama dengan 0, gitu kan, ya. Muatan pada kapasitor kan terkait dengan beda potensial yang diberikan, ya. Ingat rumusnya apa? Q sama dengan C kali V. Jadi kalau kita ganti Q sama dengan C kali V, maka ini dapat kita tulis E nanti plus Q. Nah, kita tulis dengan Q-nya. Q per, atau Q besar lah, ya. Q per C, gitu kan, ya. Sementara kalau di sini ada arusnya adalah I, maka kan VR itu sama aja dengan apa? R dikali I kan, ya? R dikali I sama dengan 0. Nah, akan tetapi kita ingat juga bahwa arus itu kan aliran muatan listrik, dan definisinya bahwa I itu adalah laju muatannya kan, ya? dQ dt. Sehingga kita akan dapatkan bahwa ini menjadi minus E plus Q per C, gitu kan, ya? Plus R dQ dt sama dengan 0. Ini tidak lain adalah apa? Persamaan diferensial, kan, ya, dq dt, ya. Kalau kita pisahkan dq dt sebelah kiri, berarti R dq dt akan sama dengan, ini pindah ke ruas kanan kan, ya. Berarti E-nya jadi positif, ya. E dikurangi Q per C, gitu kan, ya. Atau dq dt kita bagi dengan R, berarti ini kita bagi dengan R, ya. Jadi E per R, ya. E per R dikurangi Q per RC, kan, ya. Nah, supaya sama kali aja penyebutnya, jadi apa ini? Berarti minus, ini dibagi dengan apa? Dijadikan RC penyebutnya, berarti ini apa? E kali C, kan, ya. E dikali C dikurangi Q. Nah, untuk mendapatkan berapa Q-nya, ya, berapa muatan yang tersimpan di C, maka kita harus pecahkan ini, ya. Ya, ini kan turunan, ya, atau diferensial, ya. Kita bisa dapatkan, karena di sini masih melibatkan variabel Q, maka kita lakukan pemisahan variabel, kan, ya. dQ EC dikurangi Q, itu kan, ya, sama dengan 1/RC
dt. Ya. Nah, untuk mendapatkan berapa Q-nya kita tinggal integralkan saja nih. Ini integralkan, ini integralkan. Ya. Nah, untuk mendapatkan ini, ya, ini kita bisa menggunakan metode substitusi ya, dengan U sama dengan apa ini? U sama dengan misalkan ini EC dikurangi apa? Dikurangi dengan Q ya. Variabelnya Q ya, berarti DU itu adalah apa? Ini turunannya 0 terhadap T. Tinggal Q-nya, berarti min apa? Min dq ya. Sehingga ini bisa berubah jadi apa ini? Ini berarti dapat kita ubah jadi integral dq-nya adalah, berarti minus ini ya, minus gitu kan ya. Dq, sorry, kita ganti apa? Jadi U ya. Du per apa? Per ini jadi U kan ya. U integral 1 per RC dt. Atau boleh kita tulis jadi apa? Minusnya kita pindahkan kan ya? Oke, kita pindahkan misalnya, berarti ini jadi positif, ini jadi apa? Negatif. Ya. Oke. Nah, batasnya bagaimana? Nah, batasnya ya. Ingat bahwa ketika T-nya atau ketika saklar belum disambungkan ke A, ini belum terisi muatan, masih kosong. Jadi Q awalnya adalah 0 ya. Jadi Q nolnya adalah 0. Jadi ketika T-nya 0, maka Q awalnya adalah apa? 0. Kalau Q awalnya adalah 0, berarti U awalnya adalah EC kan ya? Berarti ini dari EC ya. Kemudian ketika waktunya misalnya tahu lah ini ya, sampai waktu tertentu tahu, maka ini jadi apa? U-nya jadi apa? EC dikurang Q pada saat tahu kan ya? Berarti ini adalah EC dikurangi Q pada saat tahu. Ya. Nah, ingat dari matematik ya, ini hasilnya apa? Ln gitu kan ya? Ln U lah ya. Dengan batas dari apa? EC dikurangi Q tahu, gitu kan ya? Sama dengan ini apa? Nah, ini kan konstanta nih ya. Tinggal T saja, berarti hasilnya adalah T, batasnya 0 sampai T, jadi tahu kan ya? Berarti min tau dibagi dengan RC. Ini berarti sama dengan ln yang atas dulu ya. Masukkan ke sini, kurangi ln yang bawah kan ya. Ingat, ln A dikurangi ln B sama dengan ln A per B kan ya. Berarti ini sama dengan ln dari apa? EC dikurangi apa? Dikurangi Q tau gitu kan ya. Dibagi dengan EC sama dengan min tau dibagi dengan RC. Nah, ingat sifat dari logaritma atau inverse dari logaritma natural kan ya, itu adalah eksponen kan ya. Berarti EC dikurangi Q tau dibagi dengan EC adalah apa? E pangkat min tau dibagi dengan RC. Tau EC dikurangi Q tau sama dengan EC E pangkat min tau dibagi dengan RC ya. Berarti apa? Kita dapatkan Q tau, berarti ini dikurangi ini kan ya. Berarti EC dikurangi EC kali E pangkat min tau per RC, atau dalam kurung boleh 1 dikurangi E pangkat min tau dibagi dengan RC. Nah, kita boleh ganti lagi Q-nya oleh T-nya oleh T ya. Jadi Q pada saat T gitu kan ya. Berarti sama saja dengan E C kali 1 min E pangkat min T dibagi dengan T per RC lah. T per RC. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa pada saat T sama dengan 0, jelas kalau T sama dengan 0 ini kan E pangkat 0 adalah 1, maka Q-nya 0. Ya. Dan ketika T-nya berjalan, ya, kalau T-nya makin lama makin apa? Makin besar, maka nilai ini akan makin kecil, sehingga besaran 1 dikurangi dengan E pangkat min tau per RC akan makin besar, akibatnya Q tau-nya akan makin besar. Jadi prosesnya, ini proses pengisiannya akan terjadi secara eksponensial. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya,
Jadi kalau saya gambarkan grafiknya, pada saat T sama dengan 0, Q-nya adalah 0. Jadi di sini ya. Ini akan meningkat terus ya, dan akan bentuknya seperti ini. Ini adalah nilainya EC, itu asimptotnya ya. Jadi pengisian muatan pada kapasitor akan mengikuti kurva seperti ini dari persamaan ini ya. Oke. Jadi kapan dia akan penuh terisi muatan sebesar EC? Jadi boleh dikatakan bahwa EC itu adalah muatan maksimum yang dapat terisi pada kapasitor. Kapan? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini kan membentuk asimptot ya. Maka itu terjadi kalau apa? Kalau T-nya secara matematis, kalau T-nya menuju tak terhingga kan ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau seandainya T-nya menuju tak terhingga, maka limit ini akan menuju 0. Ya, jadi ketika limit ini menuju 0, maka ini berarti nilainya 1, maka Q-nya akan sama dengan EC. Ya, jadi Q maksimum ya, muatan maksimum ya. Pada yang bisa terisi ya, yang dapat tersimpan ya, yang dapat tersimpan itu adalah katakan Q maksimum ya, itu sama dengan GGL baterainya atau tekanan baterainya dikali dengan kapasitansinya ya, E kali C ya. Ini muatan maksimum. Oke, itu kalau kita lihat muatannya pada kapasitor. Ini namanya transient sebenarnya ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana arusnya? Arus yang terjadi di sini ya. Nah, untuk mendapatkan arusnya, nah arus listrik dalam rangkaiannya ya, kita tinggal lihat, ingat tadi bahwa I sama dengan apa? dQ/dt kan ya. Berarti artinya kita tinggal menurunkan ini kan ya. Kita turunkan terhadap waktu, maka yang kalau ini kan 1 turunnya 0 kan ya. Makanya yang bisa kita turunkan adalah ini kan ya. Ini min 1/RC dikalikan dengan min jadi apa? Berarti 1/RC ya. Ada EC nya, ada EC dikali turunan ini adalah 0 tadi kan ya. Turunan yang sebelah kanan adalah min 1/RC nya pindah jadi plus ya. 1/RC dikali E pangkat min T dibagi RC. Atau kita akan dapatkan bahwa I sebagai fungsi waktunya itu adalah EC/RC, berarti E dibagi dengan R gitu kan ya, dikali E pangkat min tau per RC. Oke, ini arusnya. Nah, kita lihat juga ini adalah fungsi eksponensial meluruh ya, karena ini E pangkat minus ya. Dan kita bisa lihat juga dari persamaan pada saat T sama dengan 0, kalau T sama dengan 0, berarti kan nilai ini sama dengan 1 kan ya. Nah, 1 dan nilai arusnya berarti E per R. Jadi I0 dari sini kita akan dapatkan I pada saat T sama dengan 0 kita sebut dengan I0, itu sama dengan E dibagi dengan RC. Nah, ketika T-nya makin bertambah, kalau T-nya makin bertambah, maka nilai ini akan makin kecil. Dengan kata lain bahwa arusnya akan meluruh secara eksponensial juga. Jadi kebalikan dari Q-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi grafik I-nya, kalau kita gambarkan grafik I terhadap T, jadi pada saat awal dia punya arus, jadi pada saat tepat disambungkan, arus akan maksimum ya, E per R atau I0 ya. Jadi kalau di sini ada I0, jadi E per R, maka berikutnya dia akan meluruh. Ya, akan meluruh ya seperti ini. Jadi makin lama kecil, suatu saat akan menuju 0 kan ya. Jadi ketika apa? Secara matematis kalau T-nya menuju tak hingga kan ya. Kalau T-nya menuju tak hingga, ini akan menuju 0. Maka ini akan jadi 0. Ya, jadi harusnya transient juga ya. Tepat sesaat ketika saklar atau pada saat saklar disambung dia muncul arus. Dan ini tidak lain adalah berarti arus pada saat itu tadi kan Q-nya masih 0. Kalau Q-nya masih 0 berarti di sini belum ada tegangan. Berarti tegangan yang diberi tegangan yang ada pada baterai atau GGL baterai seluruhnya diberikan pada apa? Pada R ya.
kalau kita lihat baik dari persamaan Q tadi ya, Q, maupun dari persamaan R, ini ada melibatkan apa? Persamaan I ini melibatkan apa? RC. Nah, besaran RC, jadi hasil kali RC kemudian disebut sebagai konstanta waktu ya. Kita beri simbol tau, itu adalah RC. Nah, konstanta waktu ini adalah selang waktu ketika arusnya menjadi E ya. Oke, jadi konstanta waktu ketika arusnya menjadi E. Coba kalau kita masukkan sini, kita ganti T-nya dengan RC. Jadi kalau T-nya kita ganti dengan RC ya, maka ini kan jadi 1 kan ya. Kalau 1 berarti kan ini kan E pangkat min 1 atau E. Dan ini berarti I0, berarti tinggal, ya kalau seandainya di sini T gitu, tahu sorry ya, maka berarti di sini akan nilainya adalah I0 E kali I0 ya. Bagaimana kalau 2 tau? Kalau 2 tau misalkan di sini 2 tau, maka berarti kalau 2 tau ya berarti 2 RC, berarti E pangkat min 2, berarti ini nilainya di sini akan E pangkat 2 kali I0. Demikian pula untuk Q sama saja ya. Jadi di sini kalau misalkan pada saat tau, maka berapa Q-nya ya? Tinggal kita masukkan ke persamaan tadi ya. Tadi persamaannya keburu dihapus. Ini T kan sama dengan E kali C 1 min E pangkat min T per RC ya. Oke. Jadi kalau taunya T-nya sama dengan tau atau sama dengan RC, maka jadi E pangkat min 1 kan ya. Jadi 1 dikurang E pangkat min 1. Jadi sama saja dengan apa? EC di sini berarti ya Q-nya. Tulis sebelah sini aja ya. Ini berarti EC dikali 1 min 1/E gitu ya. Demikian seterusnya ya. Jadi kita lihat ya, daripada proses pengisian kapasitor, arusnya mengalami peluruhan ya, berkurang sampai suatu saat dicapai keadaan di mana kapasitor hampir atau terisi muatan, boleh katakan terisi muatan maksimum sebesar E kali C. Nah, ketika kapasitor sudah dalam keadaan istilah steady ya, keadaan tunak, di mana arusnya sudah relatif konstan, muatannya sudah relatif konstan sebesar EC, dan atau sebaliknya arusnya sudah mulai konstan hampir 0 gitu kan ya. Nah, itu disebut dengan keadaan tunak ya. Oke. Jadi keadaan tunak di mana arus di sini dalam rangkaian itu menjadi sangat kecil atau dapat kita nyatakan 0 ya. Baik, ini untuk proses pengisian muatan. Oke, nah sekarang bagaimana proses pelepasan muatan ya dari kapasitor. Oke, rangkaiannya masih serupa yang tadi. Sekarang bagaimana proses pelepasan muatan pada kapasitor ya. Jadi, bayangkan tadi ini kapasitor sudah terisi oleh muatan ya. Terisi oleh muatan atau sudah punya tegangan sebesar Vc kan ya. Nah, ketika dia disambungkan ke sini misalnya saklarnya ke B, maka ini rangkaiannya terdiri dari R dan C saja. Namun karena ini sudah terisi muatan ya, maka nanti muatan dari kapasitor akan dilepaskan ya. Sehingga akan ada aliran muatan di sini ya. Jadi R-nya akan punya tegangan tetap katakan saja PR. Dan kalau kita terapkan hukum Kirchhoff, berarti kita akan dapatkan apa? Bahwa VC atau V pada R sama dengan min dari apa? VC gitu kan ya? Oke. Nah, ini kan tidak lain apa? R kali I kan ya? Ingat tadi I-nya adalah apa? Sama dengan dq dt ya. Sementara VC adalah apa? Q per C. Sehingga kita akan dapatkan dari sini dq dt berarti sama dengan min Q per RC kan ya. Dengan pemisahan variabel berarti dq sama dengan min atau dq per Q, dq per Q kan ya. Pisahkan variabelnya. Berarti sama dengan apa? Min 1/RC kali dt.
Kita integralkan berikutnya ya, integralkan ya. Nah, Q awalnya tadi sudah terisikan ya, katakan Q awalnya Q0, ya. Ini berarti dari T sama dengan apa? 0, sampai harga tau tertentu lah ya. Q pada saat apa ini? Q pada saat tau ya. Berarti ini ln ya, berarti ln ya. Berarti langsung saja ini apa? Q tau dikurangi ln Q0 atau ln Q tau per Q0 sama dengan min ya, tau dibagi RC. Atau Q tau per Q0 sama dengan E pangkat min tau dibagi RC. Sehingga kita akan dapatkan Q tau-nya adalah Q0 dikali E pangkat min tau per RC. Kita ganti lagi taunya oleh T. Kita akan dapatkan QT sama dengan Q0 kali E pangkat min T dibagi dengan RC ya. Jadi kita bisa lihat juga bahwa di sini bahwa muatannya meluruh secara apa? Eksponensial, mirip dengan kasus arus pada proses pengisian kapasitor, gitu kan ya. Ya kalau digambarkan grafiknya ya. Kalau digambarkan grafiknya, ini akan mula-mula pada saat awal adalah 0, berikutnya akan meluruh ya. Sampai suatu saat akan menjadi mendekati 0 ya. Oke. Kemudian bagaimana arusnya? Ya, arusnya tinggal dicari dari apa? I sebagai fungsi waktu kan dq dt gitu kan ya. Turunkan saja ini kan ya. Berarti apa ini hasilnya? Min Q0 dibagi dengan RC dikali E pangkat min tau dibagi dengan RC ya. Hasil ini ya kita lihat bahwa ketika T-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan saja I0 ya. Itu ini jadi satu kan ya. Berarti I0 sama apa? Q0 dibagi RC kan ya. Q0 dibagi dengan RC. Q0 dibagi dengan RC ya. Nah, tanda sebenarnya di sini negatif ya. Tanda negatif hanya menunjukkan bahwa ini adalah proses pelepasan muatan ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.